Sangat-sangat wajar ketika Bapak Prabowo Subianto yang memang sekarang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia karena telah dilantik, beliau menagih rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Ya, Undang-Undang Perampasan Aset sempat menjadi sorotan media karena memang hal tersebut dimintai langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo kala itu. Bahkan Bapak Jokowi sudah mengirimkan surat presiden kepada DPR, namun ternyata DPR belum juga mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tersebut, hingga sempat menjadi polemik dan memang menjadi perbincangan hangat kenapa DPR sampai menunda pembahasan RUU perampasan aset, dan tidak sedikit banyak masyarakat yang sangat kecewa akan penundaan tersebut karena memang seperti yang telah dikatakan oleh Ketua DPR RI bahwa rancangan undang-undang perampasan aset akan dibahas dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Namun saat ini memang Prabowo sudah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita tentunya harus menunggu bagaimana sepak terjang dari rancangan undang-undang perampasan aset tersebut. Tentunya kita sebagai rakyat sangat berharap bahwa rancangan undang-undang perampasan aset segera disahkan karena memang hal tersebut sangatlah penting dan mendesak, dan saya yakin Prabowo Subianto akan mendorong DPR dan membantu kita semua untuk mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Badan itu akan sehat. Ekonomi juga demikian. Kalau tidak dirusak oleh hal-hal yang tidak menguntungkan ya, ke arah kesehatan ekonomi, ya, ekonomi itu akan rusak. Yang paling besar merusak ekonomi adalah korupsi dan tindakan-tindakan perdagangan yang ilegal, penyelundupan, korupsi, ya kan, dan sebagainya. Sehingga tadi juga sumbangan nanti pemimpin politik untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan ekonomi adalah pemerintah yang baik. Good governance. Good governance means efficient governance. Good governance, clean governance. Dengan good governance akan ada transparency, akan ada predictability. Saya kira sebagai pengusaha ingin lihat situasi predictable, melihat yang sudah dihasilkan oleh Presiden Joko Widodo dan presiden-presiden sebelumnya. Ini menjadi fondasi bagi kita sehingga kita bisa membangun ke depan. Kita bisa membangun ke depan. Saya, mungkin saudara nanti bisa pelajari di buku itu, saya optimis bahwa pertumbuhan kita, sasaran bagi saya harus mencapai pertumbuhan 8% minimum. 8% minimum. Sebagai contoh ya, saya mau tolong ditayangkan pelajaran dari Ottoman Empire. Satu pelajaran ini di Akademi Gubernur-Gubernur dan Bupati. Ini Ottoman Empire kalau nggak salah 700 tahun usianya. 700 tahun dia. Dia punya Akademi Gubernur dan Bupati. Di situ pelajarannya adalah sangat sederhana. Hanya satu paragraf. Diajarkan, tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Tidak ada tentara yang kuat tanpa uang. Benar. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Saudara-saudara sekalian, artinya kita, pemerintah, siapa yang mimpin harus menghasilkan pemerintah yang bersih dan adil,
yang memperlakukan keadilan. Tadi saya dengar kata-kata keadilan, ya kan? Para pengusaha butuh kepastian hukum, dia butuh ketenangan, dia butuh rakyat yang bahagia. Hanya dengan rakyat yang bahagia akan ada kemakmuran. Rakyat yang bahagia tidak suka kalau diperes-peres, tidak suka dipungli-pungli, tidak suka pajaknya seenaknya dinaik-naikin, iya kan? Ada lagi pelajaran dari Barat, kali ini dari Barat. Do not cut the goose that lay the golden egg. Iya kan? Ada raja yang serakah, ada angsa yang melahirkan, telurnya emas. Tiap telur emas. Si raja itu serakah, dia potong itu angsa, ya mati, ya nggak keluar lagi emasnya. Jadi saudara-saudara, pendekatan saya adalah, pemahaman saya dari pelajaran itu adalah para pengusaha, para entrepreneurs adalah the goose that lay the golden egg. Jadi harus dipelihara. Jadi kalian harus dibikin baik, senang oleh pemerintah. The government, the people needs a strong entrepreneurial class, a strong business community, because business create jobs. Saudara-saudara sekalian, jadi soal pajak memajak kita harus tingkatkan tax ratio, bukan tax rate, tax ratio. Kalau perlu tax rate kita kurangi untuk menciptakan tax ratio.